Selamat pagi Ibu. Sesuai dengan janji saya kemarin ya Ibu, kita bertemu lagi. Masih ingat dengan saya? Iya masih. Namanya siapa Ibu? Ibu Bella. Oke, betul ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah masih belum bisa mengontrol amarah? Kadang tuh saya lagi suka kesal, tapi itu sekarang udah. Ya, apakah Ibu bersedia untuk belajar mengendalikan amarah? Iya, saya dengan bersedia. mengungkapkan perasaan Ibu dengan baik? Iya, saya bersedia. Baik, Ibu. Apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik ketika Ibu sudah marah? Belum tahu. Ya, belum tahu. Baik, nanti saya akan ajarkan ya Ibu. Sejauh mana Ibu bisa menjelaskan perasaan Ibu saat marah? Biasanya saya langsung tersulut emosi, jadi saya tuh bentak-bentak ke orang lain seperti itu Ibu. Jadi belum bisa ngomong secara baik-baik ya Iya Ibu? belum, Oke. langsung membentak gitu. Oke, sekarang saya akan tanya lagi bagaimana cara Ibu mengungkapkan perasaan ketika Ibu itu sedang merasa kesal? Biasanya saya tuh langsung marah, nggak bisa langsung ngungkapin perasaan yang saya rasain. Apabila Ibu merasa kesal, apakah Ibu bisa mengendalikan? Kadang bisa, tapi kadang tidak bisa dikendalikan. Oke, bagaimana kalau sekarang kita berbincang mengenai latihan secara verbal? Untuk tempatnya di sini, untuk waktunya 10 sampai 15 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Jadi latihan ini untuk mencegah marah dengan mengungkapkan marah secara verbal ya Ibu. Iya, sis. Itu artinya menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata, bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain ya Ibu. Iya, sis. Untuk tujuannya Ibu bisa mengeluarkan rasa marah tanpa kekerasan fisik, mencegah marah yang menumpuk dan meledak. Selain itu, orang lain juga bisa memahami apa alasan kita marah serta tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Ibu mengerti? Iya, saya mengerti. Ibu bisa menyampaikan diri dengan bersikap tenang. Nah, sekarang kita lakukan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Setelah marah, dikeluarkan lewat nafas dalam dan sudah merasa lega. Jika bicara dengan orang yang membuat marah, ada 3 cara. Yang pertama, meminta dengan sopan, bicara dengan suara rendah dan tanpa kata kasar. Misalnya seperti ini. Bu, saya perlu uang untuk membeli kebutuhan saya. Yang kedua, itu namanya menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Semuanya itu tuh nggak harus dengan marah-marah ya menjawabnya. Pokoknya harus memang lembut juga bisa. Jadi ibu harus belajar dengan lembut. Oke. Yang kedua ada namanya menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Contohnya, maaf, saya tidak bisa karena ada pekerjaan. Bisa lebih kata maaf mungkin bisa lebih membuat terlihat sopan ya Ibu. Nah, yang ketiga ada mengungkapkan perasaan kesal. Kalau kita sedang marah, alangkah baiknya itu kita mengungkapkan perasaan kita, jangan langsung kayak emosi meledak-ledak itu. Misalnya, saya kesal karena perkataanmu yang ini, perbuatanmu yang itu, bisa langsung diungkapkan. Jangan silent treatment. Oke, nah sekarang coba Ibu perhatikan ketiganya. Yang pertama ada dengan cara meminta dengan sopan, bicara dengan suara rendah dan tanpa kata kasar. Bu, saya membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan saya. Oke, yang kedua ada menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Maaf, saya tidak bisa karena saya ada pekerjaan. Oke, yang ketiga ada mengungkapkan perasaan kesal. Saya kesal karena banyak kerjaan yang menumpuk diriku. Oke, bagus sekali ya Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan tindakan mengontrol emosi dengan cara verbal? Perasaan Ibu bagaimana? Jadi lebih tenang. Juga. Oke. Nah, coba Ibu sebutkan lagi bagaimana cara yang telah kita pelajari dari tiga tadi. Yang pertama itu meminta dengan sopan apabila kita membutuhkan sesuatu. Kemudian yang kedua itu menolak dengan cara yang sopan, dan yang ketiga itu menyampaikan
menyampaikan sesuatu dengan sopan, kan? Menyampaikan kesalahan dengan sopan. Dengan kata-kata gitu. Oke, kalau misalnya lagi kesel, langsung aja disampaikan. Betul sekali Ibu. Mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu. Ibu mau dilakukan berapa kali dalam 1 minggu latihan bicara dengan baik ini? Dan secara verbal. Akan saya lakukan setiap hari kalau saya merasa tenang. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengontrol marah secara spiritual atau dengan ibadah Ibu. Oke, bagaimana kalau besok kita bertemu, nanti kita akan membicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah, yaitu dengan cara beribadah. Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju. Mau jam berapa Ibu? Jam 9 seperti ini aja, oke. Untuk tempatnya di sini saja ya Ibu? Iya. Jadi kalau begitu kalau begitu pertemuan kedua ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya permisi terlebih dahulu ya Ibu. Sampai jumpa besok. Ya.